USDA, utusan daerah. Anak 1 November 1994 aku mulai bekerja di majalah Gadis. Jadi kita tuh wartawan kan terlatih untuk membaca body language ya Mbak. Gak cuma kesempatan aku untuk bertanya kepada Lenny Kravitz bahwa aku gak boleh terlalu mengidolakan. Seru lagi yaitu menjadi pemimpin redaksi majalah Ayah Bunda. Kita nih generasi X ini kan kita udah binder dan dead lah gitu ya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam gini hari, gue Budos bersama dengan Gue Exki. Yes, hari ini kita seru banget kedatangan tamu spesial kita. Perkenalkan Mbak, silahkan. Halo semuanya, bilangnya apa sih? Panggil aja nama, langsung sebut. Enggak, maksudnya Retrois. Retrois. Okay. Hai Retrois, nama saya Tenik Hartono. Pengangguran. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Mantan jurnalis dan sekarang masih bergerak juga sih di dunia media tapi lebih sebagai konsultan. Oke. Nah, Selamat datang, Mbak. Terima kasih sudah diundang. Thank you banget. Senang loh diundang di sini. Iya. Seperti ketemu dengan teman-teman Teman-teman lama ya. Iya. Kita seumuran loh. Iya dong. Segitu Iya. Budos, Exki silakan duluan. buka. Budos. Iya, oke. Jadi, Mbak Tenik, Yes. mulai dengan bertanya-tanya ya. Monggo Bisa silakan. diceritakan dulu nggak zaman-zaman retro kita kan bicaranya 70s, 80s, 90s ya, era-era masa itu mungkin dari 80s deh. Besarnya di mana? Bikin Japan mungkin atau Bikin Japan ya, bikin New York kok enggak ya. Aku tuh USDA, utusan daerah, anak Semarang. Jadi sebetulnya lahir di Jakarta, tapi kemudian lebih banyak bepergian karena anak pegawai negeri ya. Kalau dulu nama PNS, sekarang kan ASN. Jadi karena papa tuh bekerja di institusi negara, kami setiap 5-6 tahun tuh pindah-pindah. Gitu. Lalu kemudian sampai pada pindah di kota Semarang karena sekolah kacau lah waktu itu ya. Kita banyak juga tinggal di luar Jawa. Saat itu tuh pendidikan tuh jomplang lah ya, di mana di luar Jawa dan di Jawa tuh gapnya tuh terlalu besar. Jadi ketika kemudian sampai di Semarang, pasti ada kemungkinan kan papa akan dipindah lagi. Iya. Jadi akhirnya mama memutuskan untuk stay di Semarang. Mereka membeli rumah, kan tadinya kita tinggal di rumah dinas ya, mereka membeli rumah, kemudian kita tinggal di Semarang. Jadi ketika kemudian papa mama pergi lagi untuk tugas negara, kami tinggal di Semarang. Jadi aku tuh di Semarang dari kelas 3 SD sampai lulus SMA tahun 1988. Gitu. Nah kemudian setelah 1988 karena keterima di UI, jadi ke Jakarta lagi sampai sekarang bekerja dan beranak pinak di Semarang, di Jakarta. Tapi bener-bener bikin Semarang. Di Semarang, ya. aku benar-benar anak daerah gitu. Jadi kalau sekarang ditanya your hometown gitu, aku selalu bilangnya Semarang. Aku anak Semarang, proud Semarang. Ceritain. Halo Mbak. Semarang. Semarang tuh yang gue ingat Semarang tuh panas kota. Iya bener, karena kan dia di laut ya, tepi laut ya, di makanannya pantai enak-enak. utara. Yes, makanannya enak-enak karena adalah perpaduan dari macam-macam. Ya itu tadi karena merupakan kota pelabuhan, perpaduan dari Cina, Arab, ya, Portugis dan segala macamnya, India dan juga Jawa gitu. Jadi makanannya tuh macam-macam, variasinya tuh unik, enak dan murah. Wow. Semarang tuh sampai sekarang masih menurut saya sih masih murah ya sampai sekarang ya. Setiap kali saya pulang ke Semarang tuh kulineran di Semarang tuh masih murah. Ya bener Mbak Exki, Semarang itu panas gitu. Nah tapi nih mau belagu-belaguannya nih ya. Kan Jakarta nih punya Menteng ya. Punya Menteng, punya Kebayoran. Nah kalau sekarang di Pondok Indah ya daerah elitnya. Kalau dulu tahun-tahun 80-an tuh 70-an, 80-an, 90-an tuh Menteng dan Kebayoran. Nah
Kalau di Semarang itu ada daerah elit yang namanya Candi Baru. Candi Baru. Nah itu memang dia di daerah bukit. Nah disitulah rumah kami. Itu bukan dekat Hotel Patra Jasa. Yes, betul banget. Yes, you're right. Dekat Hotel Patra Jasa, terus deket Akpol, Akademi Kepolisian. Jadi itu udaranya lebih dingin lah dibanding sama Semarang bawah istilahnya yang memang deket pelabuhan. Jadi lebih adem lah kalau kayak di Bandung tuh ya lebih kayak gitu. Nah itulah ada masa remaja di Semarang sih. Gimana tuh Mbak? Iya seru-seru aja kalau menurut saya sih ya gitu. Tapi memang saya tuh dulu sebetulnya tuh nggak terlalu fit in sama Semarang karena ya anak baru datang ke Semarang nggak bisa bahasa Jawa, di sekolah ada pelajaran bahasa Jawa, jadi kan harus belajar betul ya gitu. Tapi kemudian ketika meningkat dewasa gitu SMP, meningkat remaja lah, SMP, SMA ya seru-seru aja walaupun diskotik cuma satu. Di Semarang disko cuma ada 1 atau 2 lah gitu. Dia lagi dong yang ketemu. Ember gitu. Jadi sampai sekarang kalau teman-teman yang dulu di Semarang kemudian pindah ke Jakarta bekerja di Jakarta gitu ya ketemunya kita saling tahu karena ya anak itu lagi ngumpulnya di Simpang 5 ya kan terus ke diskonya ya cuma 1 itu aja bioskopnya juga cuma waktu itu ya cuma ada maksudnya yang kemudian ada XX1 tuh ya sorry nyebut merek itu ya cuma ada 1 di Simpang 5 gitu dulu tuh belum ya bioskopnya juga masih yang bioskop apa ya istilahnya kalau di sini tuh dulu bioskop kayak di bioskop Tebet gitu loh ya kan ya yang kita masih bisa ngerokok kali. Nah masih juga masih gitu. Nah di Semarang tuh ada tuh bioskop kayak gitu ada 3 atau 4 lah. Nah tapi yang bioskop yang modern yang apa tuh cuman ada satu tuh zaman aku remaja di sana. So far ya itu dan kemudian apa yang ada di Jakarta itu tuh cepet nggak masuk ke Semarang? Cepet Mbak gitu ya cepet terus surprisingly tuh dipuja sama anak Semarang ya itulah itu sebetulnya karakteristik Usda ya anak daerah apa yang dari ibu kota tuh kayaknya emang harus kita ikutin ya gitu. Waktu itu juga radio-radio mulai bermunculan, banyak radio FM ya bermunculan. Jadi sapaan lu gue itu di Semarang juga udah makin banyak, iya gitu. Walaupun pakai bahasa Jawa ngomong. Bahasa Jawa, iya lu gue gitu Mbak. Jadi ya pengaruh anak Jakarta. Terus ya karena radio bermunculan dan apa tuh banyak acara-acara radio gitu loh off air ya istilahnya off air. Inspired by Jakarta gitu. Ya, bahkan ada satu drama radio yang di Jakarta hits banget tuh, tahu kan ya? Gitu tuh. Bukan Jatan Sibol. Itu sampai juga sampai juga disiarkan maksudnya disiar tunda ya. Disiar tunda kayaknya punya kerjasama deh sama satu radio mana gitu. Nah itu ada. Nah kebetulan juga rumah saya dulu tuh deket lah rumahku tuh deket sama ada satu radio dulu namanya Radio Luciana. Nah jadi tuh suka main tuh sama anak-anak radio. Terus kemudian juga bergaul dengan break Roger. Oh my god, siapa ya Mbak? Dulu ada Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia sama Orari. Dulu tuh ada 2 organisasi itu. Nah itu di Semarang juga big hits banget gitu. Jadi ya gitu deh. Kebetulan juga kan kakak-kakak udah kuliah gitu ya. Waktu saya SMA kakak udah kuliah gitu. Jadi tuh look up juga tuh sama mereka pergaulannya mereka gitu. Jadi not bad lah sebagai anak Semarang. Walaupun kemudian ketika aku ke Jakarta gegar budaya tetap. Itu tahun 89 ya. 88 aku masuk UI. Di kampus kan waktu itu UI sudah di Depok kampusnya. Jadi tahun kedua UI itu berkampus di Depok. Nah, terus ketemulah dengan teman-teman dari Jakarta ya. Nah, aku tuh masuk di Fakultas Sastra. Sekarang namanya Fakultas Ilmu Budaya. Tahu dong kalau Fakultas Sastra kayak apa ya, gitu kan? Aku sastra Cina. Dulu aku Fakultas Sastra dan Budaya Cina. Nah, tapi kan tuh di Fakultas Sastra itu kan macam-macam jurusan. Terus yang masuk ke situ tuh kebanyakan cewek.
Iya. Oh, Cewek-cewek tuh oke. banyak cewek karena kan sastra Prancis, sastra Inggris, sastra Jerman, Indonesia, Rusia, Belanda. Sastra Indonesia juga ada, sastra Jawa juga ada, terus belum lagi jurusan sejarah ya. Waktu itu ada jurusan sejarah. Nah, termasuk Pak Dirjen Kebudayaan yang sekarang tuh itu kakak kelasku tuh Pak Hilmar, Bang Hilmar Farid Bang Fai. Nah, itu dia dulu ketua Senat, kalau sekarang ketua BEM. Nah, cewek-cewek ini nih, cewek-cewek yang kuliah di sastra UI ini, gak semua, tapi kebanyakan berasal dari 2 sekolah Katolik yang sangat hits di Jakarta, gitu. Sekolah khusus cewek, Oke. ya, Tarakanita dan Santa Ursula. Oke. Tahu sendiri pergaulannya kayak apa ya. Jadi aku tuh banyak diajarin sama mereka. Banyak ditatar ya. Banyak ditatar Banyak diajar. sama Harus mereka mengundang gitu. kakak-kakak Jadi jadi sudahlah ditatar sama kakak-kakak sepupuku yang anak SMA 3. Nah, ketika kuliah ditatar oleh teman-teman anak Targi dan anak Santa Ursula. Targi dan Seru deh. Ceritain dong, sebetulnya kalau sastra ngomongin sastra nih, dulu gaulnya anak-anak sastra zaman dulu tuh tahun-tahun 80-an. Seperti apa Itu ya? gimana sih dulu di UI? Late 80s ya? Mereka tuh Early 90s. gimana? Ada yang membedakan nggak antara anak sastra sama anak misalnya Iya. anak FISIP atau apa? Sip, ekonomi. Anak sastra tuh di angkatanku ya, paling enggak aku tuh masih ngelihat ketemu dengan kakak angkatan 86, 87, terus kemudian aku ketemu dengan adik kelas 89, 90. 91 udah nggak ketemu karena waktu itu terus aku pertukaran mahasiswa ke Taipei, jadi jarang ketemu. Nah, kalau ngeliat kakak-kakak kelas terus kemudian angkatanku dan apa, dulu tuh kita anomali banget. Jadi ada yang borju banget, borju dan wangi ya. Wah, dandanan branded, ada rancangan desainer, ada yang gembel. Maksudnya dengan celana jeans bolong-bolong, terus pakai sendal jepit, kemeja flanel, terus kalau ceweknya juga grunge gitu, ceweknya pakai boots, rok panjang dan seterusnya. Jadi memang anomali banget ya itu dua gitu. Nah, aku sih termasuk yang di tengah-tengah aja deh gitu, karena aku juga ya mahasiswa dari Semarang, berpakaiannya juga masih meraba-raba kayak gimana. Nah, tapi tuh memang kehidupan namanya waktu itu memang fakultas sastra. Jadi memang kehidupannya tuh bener-bener sastra banget gitu. Maksudnya gini, sering ada baca puisi. Kita tuh dulu ada teater kolam kan itu kan. Dan di situ tuh mahasiswa-mahasiswi itu bebas untuk pakai itu, kita berteater, mengekspresikan diri ya benar, kita berteater, kita baca puisi, kita monolog, kita apa gitu di situ. Terus kemudian debat sastra, debat filsafat. Oh ya, ada fakultas filsafat di Fakultas Sastra. Ada jurusan filsafat di Fakultas Sastra UI waktu itu. Keren ya. Iya. Begitu hidup deh. Hidup banget Mbak, dan ada majalah sastra gitu. Terus ada juga pokoknya kegiatan-kegiatannya tuh kita sangat bener-bener sangat sastra dan budaya. Sesuai memang bener sama namanya. Enggak tahu sekarang ya. Dan memang banyak sekali penulis-penulis yang di saat aku kuliah tuh ada di sana gitu. Jadi kayak misalnya Mas Yanusa Nugroho, terus Pak Sapardi Djoko Damono tuh adalah dosen kami. Terus juga siapa lagi? Banyak lah orang-orang yang bisa yang memang terkenal dalam dunia sastra dan budaya di Indonesia ini, tidak hanya di Indonesia, memang berasal dari Fakultas Sastra UI. Jadi kami tuh memang benar-benar, apalagi saya sebagai mahasiswa baru, mahasiswa dari Semarang, berkenalan dengan hal-hal kayak gitu tuh excitementnya luar biasa buat aku. Itu memang Mbak Tania memang spesifik waktu ke Jakarta. Gue mau kuliah sastra atau gimana? Soalnya kan kalau sastra tuh banyak yang buangan ya.
ada istilah seperti itu. Iya, Cuman, benar. Waktu itu. Cuman kalau aku dengar, gua dengar ceritanya Mbak Tani itu kayaknya amat sangat seperti kuliah seni juga. Iya benar, iya kuliah seni karena aku di sastra Cina ya. Di sastra Cina aku tuh kita ada kajian prosa, kajian puisi, terus budaya Cina, Dan susah loh. politik bahkan ada politik susah. Bahkan skripsiku tuh itu tentang kehidupan perempuan di dalam keraton ya, di dalam istana Cina. Jadi memang kita tuh belajar banyak hal, nggak cuma seni atau nggak cuma sastra dengan menulis atau apa misalnya. Nggak cuma berurusan dengan kata-kata aja. Kata-kata benar, nggak cuma tentang linguistik gitu ya istilahnya, tapi tentang the whole things about ya satu budaya bangsa itu. Kalau kamu sastra Jerman ya memang belajar semuanya tentang Jerman. Kalau kamu sastra Belanda ya semuanya belajar tentang Belanda gitu. Kalau tadi pertanyaan Mbak Exki apakah itu emang pilihanku, sebetulnya enggak nih, jujur enggak. Karena aku memang cita-cita jadi wartawan. Dari awal cita-cita jadi wartawan. Aku senang menulis dan senang profesi jurnalis tuh kayaknya dulu lihat di TV ya, seru ya, Mbak. baca, dan aku tuh berlangganan majalah gadis gitu, majalah remaja, ibuku berlangganan majalah Femina, Kartini dan seterusnya itu. Papaku juga berlangganan semua koran, Tempo, semua majalah berita gitu. Jadi aku rasa tuh profesi jurnalis tuh kok seru banget ya gitu. Jadi aku tuh pengen masuk jadi wartawan. Ketika SMA mau, dulu namanya si Penmaru, ya dulu kan namanya si Penmaru. Aku anak A3 nih, A3 tuh IPS, boleh pilih dua pilihan kan. Aku sebetulnya mau di komunikasi gitu, jadi pengen masuk di komunikasi. Nah tapi pilihan keduanya disarankan untuk tidak juga komunikasi. Jadi misalnya kalau dulu komunikasinya tuh UI paling top ya. Terus keduanya mau di Unpad gitu. Guru-guruku di SMA dan juga almarhum papaku bilang jangan dua-duanya komunikasi, sehingga kans untuk keterima di universitas negeri itu gede gitu. Kalau dulu kan orang tua kita, kamu harus masuk negeri. Papa cuman punya duitnya untuk masuk universitas negeri ya kan. Nggak ada uang untuk universitas swasta, apalagi sekolah di luar negeri. Sekolah di luar negeri cari beasiswa gitu. Jadi aku masuk pilihan kedua tuh sastra. Nah waktu di SMA bahasa kedua yang diajarkan selain bahasa ketiga ya, jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jepang. Ada bahasa Jepang di Loyola tuh. Aku sekolah di SMA Katolik namanya Kolese Loyola di Semarang. Itu bahasa minornya tuh adalah Jepang. Nah tapi aku nggak mau belajar bahasa Jepang, kurang srek ya. Mohon maaf nih teman-teman dari sastra Jepang. Aku kurang srek gitu. Terus ngobrol sama almarhum papaku bilang, kenapa nggak Cina? Kamu tuh selalu fascinated dengan kebudayaan Cina. Aku tuh dari dulu senang banget, senang makanan Cina, nonton opera Cina, kebudayaan Cina, pokoknya segala yang itu Semarang banget tuh. Segala yang berhubungan dengan Cina, benar. Teman-temanku juga banyak Cina, gitu kan. Terus papa waktu itu, papaku tuh orang yang aku sangat kagum sama papaku. Dia orang yang sangat visioner ya. Papaku tuh bilang, kenapa nggak masuk Cina? Cina tuh akan menjadi negara kuat di masa depan. Bahasanya tuh menjadi bahasa dunia gitu. Ya udah, terus aku daftar 88. Iya, papaku udah bilang gitu. Jadi aku daftar dan I never regretted gitu. Karena ternyata aku menyukainya ya. Walaupun kuliah di sastra Cina susah men, susah guys. berat banget, berat. Karena kita harus belajar hurufnya dengan puluhan ribu bahkan ya. Tapi selama 8 semester kuliah sih kita diminta untuk bisa menguasai ribuan aja, nggak sampai the whole characters ya, ribuan. Dengan 4 nada berbeda. Satu kata tuh 4 nada berbeda. Mama. Itu udah artinya beda-beda. Mama. Gitu. Mudas.
Gitu. Udah, Jadi iya zaman tahun 88 aku lulus 93 itu momen yang menyenangkan banget tuh. Itu luar Gitu, biasa banget. anak Semarang datang ke Jakarta, kuliah di UI pula, jaket kuning, aduh, gitu. 88 kan ya? Iya. Itu lagi hits-hitsnya segala macam tuh. Lintas melawai. Makanya bener banget, lintas melawai, lipstick, roller gitu, disco kan, bukan Tanah Mur waktu itu yang hits, Oriental, terus pit stop, musro. Nah itu aku diajarin sama teman-teman Ebony. Aku tuh diajakin sama teman-teman kuliahku tuh ke situ. Itu nama tempat-tempat yang bakal sering disebut di retro. Pasti, iya benar gitu. Jadi itu masa-masa yang indah banget gitu. Memang paling buat aku sendiri sih. Jujur masa yang paling menyenangkan adalah SMA dan kuliah. Nah, waktu Iya. kuliah kos atau gimana? Atau tinggal di? Sempet 1 tahun, enggak sempet kos, tapi 1 tahun aku tinggal bersama tante, kakaknya mamah di Pasar Minggu. Oh. Jadi jalan ke belakang, naik bis namanya Deborah, bis ungu Deborah. Ingat pasti kan ya Mbak Eski ya, kuliahnya kan kampusnya kita deketan nih. Terus ke Pasar Minggu dulu. Nah kemudian alhamdulillah di tahun berikutnya, jadi tahun 90 Papa ditugaskan kembali ke Jakarta. Jadi kami kemudian menempati rumah kami yang di Trogong, di Jalan Trogong. Nah di situ udah tinggal di rumah sendiri lah gitu sampai lulus kuliah. Terus Gitu. Deborah itu adalah bis yang warna-warni banget. Zaman segitu tuh udah, kalau apa istilahnya sekarang tuh warna apa sih? Pokoknya warna yang vibrant gitu. Itu jadi ingat dulu joke temen gue cowok, terus gue tanyain, tadi datang ke sini sama naik apa lu? Sama siapa lu? Sama Deborah. Deborah siapa? Lu punya pacar lagi? Deborah. Ternyata itu nama bis. Iya, itu nama bis, benar. Jogja dulu. Iya, dulu sebetulnya ada kereta ya kan ya Mbak Eki ya, ada Iya. kereta. Cuman keretanya tentu ya nggak seperti sekarang. Dulu tuh keretanya tuh barengan sama tukang sayur, tukang jualan ayam gitu. Jadi bareng-bareng sayur-sayur. Iya, apalagi kalau kuliah pagi gitu, dan daripada nanti maaf nih kayak di kampus bau segala macem ya. Jadi akhirnya mending milih naik Deborah ini. Gitu. Deborah. Jadi sama siapa? Sama Deborah. Deborah yang namanya Deborah dipanggil terus dari tadi. Gak tau lo sekarang masih ada apa? Udah nggak ada. Udah Udah nggak ada. Tapi ayam panggang Christina di Jalan Margonda masih ada. Iya, kemarin kita homecoming UI itu tahun ini ya, kemarin bulan Juli apa Agustus tuh Masih aku ada dia. sengaja napak tilas dulu tempat-tempat jajan gitu ya. Tapi kantin itu udah nggak ada sekarang. Dulu kan kita punya kantin Balik Semak tuh yang menghubungkan Balsem namanya. Yang menghubungkan Fakultas Sastra sama FISIP. Itu tuh ada jajaran gerobak gitu yang memang di Balik Semak. Tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang udah cakep banget tuh. Iya. Iya. Jadi feel-nya hilang. Feel-nya hilang. Maaf nih, feel-nya hilang. Banget kompleksnya gede. Iya benar. Orang bisa hilang di situ. Tuh yang kangen balsem ya. Balsem Texas Coba tuh. di komen ya. Coba di komen. Texas dulu zaman ngeceng. Zaman kita ngeceng supaya dilihat oleh mahasiswa teknik atau ada jembatan. Jembatannya tuh jembatan dari kayu dan bambu gitu. Teknik sastra jadi Texas. Texas. Udah, Lanjut ya. minum dulu. Oke, siap. Lulus kan kira-kira tahun 93. 93. Oke, lulus 93. Terus kita lanjut nih. Mbak kan mulai kerjanya di
Media. Di media, ya. Nggak apa-apa, sebutin aja. Iya. Aku kerja cerita di Femina Group. Jadi ya itu Cerita tadi. gimana bisa Nah, itu tadi aku kan pengen banget jadi wartawan sebetulnya. Nah, dulu tuh waktu dari SMP sampai SMA, aku tuh bacaannya Gadis. Baca banget Gadis. Ketika kemudian ada majalah mode pesaingnya ya sempat baca. Tapi buat aku Gadis tuh dulu the epitome of everything gitu. Tetep ya. Iya, di hati maksudnya segala macam dari pengetahuan tentang remaja, tentang apa sih namanya seksualitas kita sebagai gadis remaja, psikologi, tentang sekolah, tentang musik, hiburan, film, termasuk fashion, gaya hidup tuh semua pokoknya dapat dari Gadis. Aku tuh ngefans banget sama majalah Gadis dan ngefans banget sama Ibu Pia Alicia Bana, pemimpin redaksinya. Gitu. Jadi waktu itu sempet ngomong gitu, itu kan manifesting kalau kata anak sekarang ya. Zaman sekarang. Aku bilang aku pengen kerja di majalah Gadis atau majalah sejenis inilah gitu. Nggak kepengen di koran gitu karena buat aku koran tuh berat dan aku nggak sepinter itu untuk untuk kerja di koran gitu. Jadi itu nancep lah gitu. Nah terus tahun 93 ketika kemudian lulus aku alhamdulillah dapat beasiswa untuk nerusin S2 di Singapura, di National University of Singapore, di kajian Asia Timur, jadi kajian Cina juga. Nah ketika di Singapura itu udah mau selesai nih, udah selesai tesis dan apa, tapi masih ada beberapa persoalan administrasi lah di Singapura. Kakakku nih menelpon, Mbak Santi menelpon, Dek, di Kompas ada satu halaman iklan Femina Group buka lowongan. Semua majalah katanya gitu, Gadis, Femina, Ayah Bunda, pokoknya semua majalah-majalah yang ada di Femina Group. Majalah Dewi kan, pokoknya tahun 94 gitu. 94-an. Jadi ini ada lowongan. Kamu mau nggak gitu? Kata Mbak Santi gitu kakakku. Ih mau banget Mbak gitu. Ya udah kirim sih, waktu itu kan belum ada email, belum apa. Jadi pakai fax. Jadi pakai fax aku bikin. Kirim pos. Enggak, jadi aku kirim dulu ke kakakku. Pakai fax di rumah kebetulan ada fax, jadi aku pakai fax, pakai masih bunyi yang gitu kan ya. Gitu. Pakai fax, kirim fax, kakakku yang ngelengkapin semuanya, bikin surat lamaran dan segala macam, kemudian sama dia dibawa ke kantor Gadis Kuningan. Benar-benar secara fisik diserahkan. Iya, diserahkan ke kantor Gadis di Kuningan gitu. Ya gitu deh. The rest is history. But little did I know that aku bisa bekerja di tempat yang aku impikan. Betul. Jadi tahun itu 94 November 1 November 1994 aku mulai bekerja di majalah Gadis. Wow. Setelah melalui proses itu dulu nggak gampang loh. Rekrutmennya tuh nggak gampang. Harus tes dulu. Iya harus tes bikin artikel, bikin berita, tes wawancara, termasuk tes kesehatan gitu. Dan dulu kan belum ada komputer, maksudnya sudah ada komputer tapi kan belum jamak ya. Dan memang kayaknya juga kita tuh dulu harus menjadi wartawan yang memang wartawan berjuang lah gitu. Jadi tesnya tuh pakai mesin ketik, Mbak. Ketik gitu. Kalau salah pakai tip X gitu. Wawancara masih pakai tape recorder. Oh, pakai. Tapi tape-nya segede gini. Terus ditaruh di meja. Iya, baru tahun 98-an ya kalau nggak salah tuh. Ada tape recorder yang kecil, yang kasetnya kecil, tapi tetap pakai kaset. Kalau sekarang kan lewat handphone ya bisa gitu pakai recorder. Aduh zaman bener banget tuh masih zaman itu iya. Nah itu juga masa-masa menyenangkan kerja di majalah yang aku impikan, bekerja di situ. Dan waktu itu aku ditempatkan di desk hiburan. Berarti itu tahun 93 ya? 94 all the way up sampai 2000. Aku ada di Gadis. Jabatan terakhirku managing editor atau redaktur pelaksana. Jadi kaki
kaki keduanya, tangan keduanya Pemret. Iya. Pemimpin redaksiku waktu itu Mbak Pekti Fatima yang sekarang Pemret Femina gitu. Jadi di Des Hiburan itu aku punya banyak sekali kesempatan untuk ketemu artis, penari, koreografer, macam-macam, jadi bintang film, atlet bahkan gitu. Jadi apa yang aku sekarang ini berkat kerja di majalah Gadis itu, karena aku jadi bisa punya networking yang luas lah gitu istilahnya. Itu mengasah banget ya rasa percaya diri. Jadi ya walaupun aku sudah kuliah 5 tahun dan udah jadi penghuni Jakarta selama itu ya, tapi tetap aja kan tetap ada rasa insecure, merasa nggak percaya diri sebagai anak daerah, bukan anak Jakarta gitu ya. Tapi di Gadis tuh bener-bener digembleng banget gitu. Mbak Teni, masih ingat nggak artikel atau apa yang pertama yang Mbak Teni tulis untuk majalah Gadis? Ini artikel pertama, artikel besar ya, karena kan di awal sebagai reporter tuh kita mereporter ya, jadi kita mereport, jadi dan beritanya tuh masih kecil-kecil, jadi di kolom kecil-kecil, atau kalaupun kita mereport, kita bikin reportase atau kita meliput ke sebuah konser atau sebuah apa yang kemudian kita laporkan kepada editor, dia yang menulis. Oh gitu. Itu kan ada jenjangnya tuh Mbak gitu. Jadi kita nggak langsung bisa dapat artikel gede gitu, enggak gitu. Jadi kayak kita ada pelajarannya dulu lah ya, trainingnya dulu, ada jenjang dan ada trainingnya. Nah, artikel besar pertamaku, maksudnya yang aku tulis sendiri, yang minim editing, hampir nggak ada editing ya dari kakak-kakak seniorku. Penting, itu penting banget. Yang aku ingat sampai sekarang adalah menulis tentang grup musik dari Irlandia, namanya The Cranberries. Betul. Ketemu sama almarhumah Dolores O'Riordan di Singapura. Itu dia. Nah, itulah jadi kesempatan kayak gitu tuh Mbak, yang sampai sekarang tuh aku grateful banget. Jadi kalau sekarang tuh anak-anak pada ini apa gitu tuh suka kadang-kadang dia gini sok-sokannya binder dan det. Iya gitu. Jadi ketemu banyak banget musikus gitu ya, musisi luar negeri, punya kesempatan itu. Dan kemudian ketika majalah Gadis bekerja sama dan work very close dengan MTV, itu makin gitu. Jadi hampir setiap tahun tuh 2-3 kali tuh aku pergi ke luar negeri untuk ada wawancara, ngeliput MTV Award, bahkan sampai ke Europe dan segala macam itu. Wah, itu tuh dinamikanya itu loh. Dulu tuh aku hampir tiap bulan ke luar negeri. Seru banget gitu. Nah, itu yang paling berkesan banget sih. Aku ketemu banyak banget, Mbak. Phil Collins, terus Simply Red ya, pemusik Simply Red. Banyak banget. Boys band. Boys band sampai ya macam-macam. Boyzone, NSYNC, Westlife, NKOTB, Kotret. Itu sampai dulu tuh teman-teman di des lain saking siriknya gitu, mungkin ya mereka bukan sirik dalam arti jelek ya, cuma bercandaan gitu. Aku tuh dulu dibilangnya inang-inang boys band. Karena aku selalu bersama mereka ya gitu, maksudnya wawancara mereka, ketika kemudian mereka diundang ke studio Gadis untuk foto, ya aku bersama mereka kan gitu. Exactly, bener-bener itu tuh Mbak. Sering banget artis itu datang ke kantor kantor Femina kan, betul, Femina Group untuk bertamu, foto, baik artis Indonesia maksudnya lokal ya, maupun mancanegara gitu. Jadi ya seru-seru deh, pengalamannya seru. Yang paling seru atau yang paling
pernah yang paling aneh berkesan. atau unik berkesan yang mana Mbak? Yang datang nih atau yang datang? Coba yang datang. Kantor soalnya. Aku Kebayang boleh nggak? nyebut gak Dinter? Pasti kan pada ramai itu kan. Iya. Lantai 1, 2, 3. Iya. Siapa Mbak? Sebetulnya sih semua berkesan karena aku tuh selalu bisa bisa berkenalan. Alhamdulillah aku tuh nggak Star Trek orangnya ya. Jadi aku tuh selalu tetap menjaga jarak dengan mereka dalam arti bahwa adalah Amazing boleh. mereka adalah narasumber Iya. tetap ya, dan mereka juga human, mereka Iya. juga manusia. Jadi kita nggak boleh so akrab dan kita juga nggak boleh terlalu digging up privacy mereka dan segala macamnya gitu. Jadi Itu kayak gitu-gitu tuh menjadi rulesnya Mbak Teni sendiri atau rules dari majalah? sebetulnya rules dari media begitu, Mbak. Oke. Rules dari media yang media, baik media cetak yang aku tahu ya, yang dari media cetak maupun mungkin media elektronik, karena waktu itu juga TV booming, yang berkaitan dengan narasumber, itu selalu pasti punya rules, aturan main seperti itu gitu. Ya, Mbak, ya? Betul. Jadi aku agak miris juga sih kalau ngelihat sekarang bagaimana pemberitaan tuh terlalu mengorek hak hidup, privacy, artis-artis tuh kayak melanggar boundaries. Kalau tadi pertanyaan siapa yang paling unik deh, misalnya paling ada cerita apa? paling unik gitu ya. Oke. Ada dua nih yang buat aku sebetulnya ini nggak tahu nih pengalaman apa, tapi buat aku nih ini yang kalau sampai sekarang sih aku suka senyum-senyum sendiri kalau mengenangnya ya. Yang satu dengan seorang artis perempuan, dulu dia model dan kemudian dia main sinetron, juga main film, yang terkenal dengan sebuah terkenal dengan perkataannya selalu no comment. Aku tahu. Iya. Lanjut. Nah, waktu itu dia kan dikejar-kejar wartawan ya, apalagi dengan sebetulnya bukan skandal ya, tapi maksudnya berita-berita kehebohan lah yang menyangkut Mbak satu ini gitu, Nona satu ini gitu. Dia orang baik sekali, manis banget, dan sampai sekarang pun kami berteman baik gitu ya. Nah dia ini kalau udah dia capek dan dikejar-kejar media, dia ngumpetnya tuh ke majalah gadis. Jadi waktu itu aku mewawancarai dia di tengah kepungan tuh, di luar wartawan lain lagi ngejar dia Di luar gedung. di luar gedung gitu. Di luar gedung lagi ngejar-ngejar dia. Nah sementara aku tuh harus wawancara dia gitu. Jadi aku bisa merasakan waktu itu tuh, aku bisa merasakan ketakutan, kecemasan dia, kesedihan dia. Itu tuh tergambar banget. Kita tuh wartawan kan terlatih untuk membaca body language ya Mbak. Gak cuma sekedar kata-kata yang keluar ya, tatapan mata dan apa tuh. Gak tahu sih, aku merasa sebagai jurnalis tuh kita perlu menangkap itu ya. Semua panca indera kita harus kita pakai gitu. Jadi aku tuh sampai sekarang bisa melihat itu, dan aku merasa hasil interview itu tuh juga berkesan buat aku, karena di situ secara tidak sadar mungkin ya, dia bisa lepas cerita gitu ke aku dan ke tim majalah gadis yang waktu itu merubungin dia, karena dia sendiri juga kayak minta perlindungan lah gitu ke kita, Tapi pasti tim majalah gadis itu pasti nanyanya sebenarnya apa? Ada apa sebenarnya? Begitu. Ada, karena kan kita menganggap dia sebagai adik kita. Dan dia tuh alumni Gadis Sampul. Jadi kita tahu, kita juga perlu tahu what's going on supaya kita juga bisa melindungi. Tapi kan itu off the record. Nah, kita punya rules itu tuh. Apa yang off the record itu kita memang benar-benar nggak boleh kita tampilkan. Itu yang sekarang Betul, yang sekarang itu sangat dilanggar. Sangat dilanggar. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua dengan lagi-lagi dengan sebuah grup lokal. Kalau grup internasional sih banyak banget kenangannya. Nah ini tapi yang paling berkesan yang datang ke kantor kita adalah sebuah grup
ketawa dulu. Ketawa dulu yang saya harus nunggu sekian jam janjian wawancara dari wawancara jam 10 pagi. Saya harus nunggu sampai habis maghrib karena semuanya lagi teler. Ya ampun. sebuah grup yang anggotanya semua lagi teler. Aduh, itu sampai manajernya pun maaf ya Nick gitu. Ayo habis gimana nih Mas? Ayo dong, ini kan juga kita kan juga harus giliran fotografer ya, studio tahu sendiri ya, Mbak Lista juga tahu ya. Kita juga kan studio foto kita kan ada jam-jamnya sesuai dengan jam, dan kita kan juga punya banyak majalah. Jadi misalnya jam segini dipakai Femina, jam segini dipakai Gadis, jam segini dipakai Ayah Bunda. Nah ini udah sampai foto. Gitu. Jadi satu studio itu di apa? Iya, jadi kita tuh ada studionya sih sebetulnya ada 2 lantai dan satu studio tuh besar, ada beberapa sekat. Tapi kan tetap aja fotografernya kan juga ada jam-jamnya lah, ada schedule-nya, betul ada schedule-nya. Aduh itu tuh bener-bener udah jantungan, tapi ngelihat mereka juga kayak gitu. Satu datang udah duduk udah gini. Dia masih teler. Ya ampun. Terus yang bentar, Kita tebak-tebakan Nik, tunggu ya Nik, bentar ya Nik, air Nik, gitu. Ya maaf untuk mas-mas. Kita tebak-tebakan aja. Nanti belakang layar. Kan soalnya di pikiran ada beberapa. Aku juga ada beberapa di sini. Karena kan 90s kan. Iya. 90s lah ya. Di era 90s. Jadi satu itu dan satu yang band. Nah, yang kalau yang lain tuh yang berkesan itu juga sih. Yang berkesan satu lagi sebetulnya nggak datang ke kantor, tapi kita samperin waktu dia mau konser. Iya. Ke Ancol waktu itu. Itu Phil Collins itu. Phil Collins kita itu. Aduh, si bapak itu juga susah tuh. Terus ketemu sama Phil Collins. Ketemu sama Phil Collins menjelang konsernya dia di Ancol. Tahun berapa ya itu ya? Aku juga lupa tuh. Sebelum 2000-an. Susah karena dari pihak Phil Collins-nya atau gimana? Atau Phil Collins-nya yang susah? Enggak, jadi sebetulnya kita tuh udah dikasih jadwal jam segini, dan itu tuh cuma wawancara cuma 15 menit. Oke. Kalau 15 menit cuma 10 menit. Satu wartawan tuh cuma 10 menit. Bayangin wawancara tuh cuma 10 menit gitu. Nah, kita tuh sudah ada ininya. Sebetulnya dari manajemennya dia tuh juga udah rapi. Terus dari label company-nya di sini juga label musiknya dia tuh juga udah mengatur kita dengan baik. Nah, kita kan punya hubungan baik sekali ya dengan label-label company ini ya, Warner lah, EMI lah, apalah pokoknya macam-macam gitu. Sony Music dan seterusnya. Nah, tapi begitu sampai di sana, ini Phil Collins ini ternyata bapak-bapak playboy ya gitu. Oh, ternyata. Kelihatannya dari mana? Geni? Enggak gitu, karena ini sebelum kita itu sebelum aku interview itu adalah sebuah tabloid dari Surabaya, giliran tabloid dari sebuah Surabaya. Aku nggak bisa sebut namanya. Nah, si tabloid Surabaya ini, si mas wartawannya ini, dia menginterview sambil membawa seorang artis penyanyi lokal, penyanyi rock perempuan, gitu. Nah itu kita bisa menebak. Ya. Yang kemudian bersama-sama mewawancarai Phil Collins, yang mungkin juga untuk kebutuhan tabloidnya supaya inilah untuk juga jualannya lah gitulah istilahnya gitu. Lebih dikit. Gitu. Nah, tapi kayaknya si Mbak penyanyi ini tuh memikat hati Mas Phil Collins ini ya. Jadi tuh wawancaranya nggak selesai-selesai. Iya. Nah, sementara kan setelah aku juga ada yang lain, ada dari majalah Hai, ada dari koran Kompas, ada tabloid Bintang dan seterusnya. Jadi itu udah waktunya molor, giliranku tuh jadi dipersempit, dan si Mbak itu masih ada di situ terus, nggak keluar dari ruang wawancara karena nggak boleh keluar sama Mas Phil Collins sih. Sebel banget ya waktu itu. Aku nggak nyaman, wawancaranya nggak nyaman because ada si Mbak itu gitu. Karena buat Phil kesana terus dong. Iya, karena buat aku jadi distraksi ya. Phil Collins-nya juga setiap menjawab pertanyaan tuh
gini-giniin gelas ke si Mbak itu, Ih, jadi gitu. ilfil ya. Jadi ilfil akunya. Phil Collins jadi ilfil. Ember. Ember. Gitu deh, gitu pengalamannya. Tapi ya yang lain-lain sih menyenangkan ya. Aku Tapi pasti menyenangkan. seru ya jadi wartawan. Aduh, seru banget. Ya, seru banget. Seru banget, seru banget. Jadi wartawan itu tuh dulu adalah satu profesi yang menurut aku tuh apa ya, menjadi pujaan gitu. Jadi apalagi untuk anak-anak yang senang atau orang-orang yang remaja-remaja, bahkan orang dewasa yang senang musik, senang film, apa tuh kayaknya wartawan majalah hiburan tuh menjadi ininya mereka gitu. Kalau mereka mau ngedeketin si artis itu misalnya minta tanda tangan, dulu kan belum ada foto-foto bareng ya, minta tanda tangan atau mau apa gitu, pasti mereka tuh yang ngedeketin kita. Mbak ikut dong gitu. Mbak Tani, ke belakang dikit ya. Kan ketika menjadi wartawan sebelumnya kuliahnya sastra. Itu tuh secara nggak langsung ini nggak sih memang sudah terlatih ketika menjadi mahasiswa sastra untuk menulis, kemudian menjadi wartawan tuh gampang nggak sih? Apa itu karena itu juga jadinya bisa mudah gitu untuk menjadi wartawan? Ya dan enggak gitu, karena kalau dalam caseku, kalau aku pribadi, aku tuh senang menulis. Dari SD tuh senang menulis. Pelajaran dulu bahasa Indonesia yang sayang sekali sekarang nggak ada namanya mengarang. Oh ya, waktu dulu kan ada mengarang. Ya. Nah, di zaman anakku tuh udah nggak ada mengarang. Iya, udah nggak ada gitu. Nah, ada beberapa sekolah yang bagus sih masih itu dengan nama menulis esai gitu. Padahal sebetulnya mengarang tuh beda ya, dengan menulis esai itu beda. Nah, dari SD tuh aku udah senang menulis, mengarang. Dulu juga sering mengisi majalah dinding. SMP juga begitu. Aku tuh SMP aku yang initiate untuk bikin majalah sekolah. Gitu. Terus waktu di SMA tuh aku menulis. Pelajaran favoritku tuh in fact adalah bahasa Indonesia. Dan aku tuh punya guru bahasa Indonesia di SMA Kolese Loyola Semarang yang very wonderful person. Ya, namanya almarhum Pak Panji. Nah, Pak Panji ini cara mengajarkan kepada murid-muridnya ini beda. Jadi dia tuh bisa bawa robekan koran, robekan majalah Tempo atau dari majalah Kartini misalnya atau Femina untuk kita telaah, terus kita diskusikan. Menurut kamu gimana, penulisannya gimana dan sebagainya. Jadi aku belajar menulis juga di situ karena setiap kali juga dia menantang kita untuk menulis sesuatu, menyatak. Dulu PR-nya itu adalah kita bikin suatu opini ya, bikin suatu opini melalui tulisan. Nah, jadi itu mempermudah juga sih, dan di Fakultas Sastra of course ya, walaupun aku belajar bahasa dan budaya Cina, tapi kan kita terlatih untuk menulis ya. Menulis esai, dan tugas-tugas kita kan juga kebanyakan adalah tulisan. Gitu. Jadi ketika jadi wartawan, ya alhamdulillah itu sangat membantu. Tapi mungkin untuk orang lain itu tidak ya. Maksudnya untuk teman-teman lain mungkin itu tidak menjadi dasar. Tapi kalau buat aku sendiri sih itu menjadi dasar atau fondasi yang kuat banget ketika kemudian aku menjadi penulis atau menjadi wartawan. Nah, itu juga yang aku rasa nih. Aku mungkin sombong atau bagaimana ya, tapi aku yakin banget karena dengan itu dalam 2 tahun aku sudah menjadi posisi editor, Mbak. Dari Gitu. 94 itu. 95, 96. di mana mungkin teman-teman yang lain juga struggling untuk itu, aku tuh alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih juga kepada mentor-mentorku, terima kasih kepada Allah, aku tuh cepet banget gitu. Di Gadis tuh aku editor, senior editor, kemudian jadi managing editor, dan kemudian jadi pemret. Walaupun di majalah yang berbeda ya, gitu. Thank you. Keren banget sih, Mbak. Keren banget. Makasih. Cuman ya gitu, determinasi yang kuat ya, dan memang kecintaan pada profesi kita. Kecintaan, passion, dan juga benar-benar ketangguhan ya, karena menjadi wartawan itu nggak mudah kan.
Betul. gitu. Kita nggak mudah loh. Jadi ya profesi apapun nggak mudah, tapi dalam hal ini karena aku adalah wartawan itu nggak mudah. Tapi kalau waktu kan kalau ketemu dengan selebritis pasti ada yang menjadi idola yang Mbak Teni waktu itu. Siapalah gitu. Ketika interview gitu, gue jadi nggak, ketika interview itu ini nggak sih apa antara oh my god gitu sama pas tapi kita ketemu harus fokus starnya sama mungkin. pertanyaan jadi harus objektif ya, jadi bukan subjektif. Tuh susah nggak sih kalau jadi saat itu untuk interview loh? Iya. Misalnya benar-benar Mbak Tenik suka gitu siapa, kebetulan harus. Pertanyaan yang bagus, karena waktu aku jadi wartawan dan kemudian aku tahu aku ada di desk hiburan yang kans atau opportunity atau kesempatan, peluang untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa menjadi idolaku itu besar. Aku kemudian membuat semacam boundaries, Mbak, semacam pagar bahwa aku nggak boleh terlalu mengidolakan. Karena kalau dengan begitu nanti aku susah untuk pekerjaanku. Untuk untuk bisa itu tadi, untuk tidak bias, untuk nggak jadi lebay ketemu terus yang gitu sendiri gitu, Star Trek sendiri gitu. Itu aku kemudian membuat batas itu untuk diriku sendiri. Jadi alhamdulillah aku hampir nggak pernah tiba-tiba begitu. Aku bisa tetap profesional, bisa tetap bertanya dengan benar walaupun aku, aduh ini gila orang ini keren banget gitu. Apalagi along the way orang itu memberikan jawaban-jawaban, respons yang menarik dan membuat kita makin kagum sama dia. Itu terjadi ketika aku bicara dengan Mick Hucknall, penyanyinya Simply Red. Itu aku udah senang, dari SMA aku udah senang sama dia, bandnya dia. Sama ya, keren banget. Ini tahun 2025 dia mau konser keliling dunia. Makanya aku kemarin di Instagramnya aku bilang Indonesia please, aku bilang gitu. Dia sempat sih datang ke sini tahun 9 ya, tenis indoor. Iya, tenis indoor, bener. Nah, waktu itu aku wawancara dia dan benar-benar kita cuma wawancara berdua, maksudnya bukan yang round table, biasanya kan suka gitu tuh bareng-bareng dengan media lain. Itu benar-benar aku dikasih kesempatan sama label company-nya untuk benar-benar wawancara 20 menit di hotelnya waktu itu. Aku ingat sekali hotelnya yang dulu Four Seasons yang di dekat kantor Femina Kuningan, sekarang jadi St. Regis ya. Nah itu di situ dan aku benar-benar bicara dan ternyata memang orangnya memang sehebat itu, semenarik itu, maksudnya pintar, karismatik gitu, charming, bener, charming itu kata yang tepat banget Mbak, charming banget gitu. Jadi ketika wawancara pun aku bilang, jangan kelebay, jangan. Aku bilang gitu sama diriku. Ayo Tenik, ingat, ini kerja, aku gitu. Harus di zona netral. Harus di zona netral gitu. Nah, apalagi kalau lihat dia senyum terus ada batu rubinya di giginya. Betul banget. Nah, itu yang ini. Nah, yang hampir kelepasan, Mbak. Yang hampir kelepasan aku gitu tuh ya. Ketika tahun 2000 aku diundang oleh MTV untuk meliput MTV Music Award di New York. Dan salah satu perks-nya atau keuntungannya untuk wartawan itu adalah kita bisa mewawancarai artis-artis di belakang panggung. Betul, di backstage. Jadi kita ada press room di belakang panggung, waktu itu di Madison Square Garden. Di belakang panggung kita bisa wawancara dengan artis-artis yang kebetulan lewat, maksudnya manggung, dan dia memang dilewatkan untuk di belakang panggung itu. Dan gak tahu gimana semesta memberikan kesempatan aku untuk bertanya kepada Lenny Kravitz. Oh my god. Dan itu waktu itu
Waktu itu nggak ini Mbak, bener-bener nggak nyangka. Karena kan yang angkat tangan kan wartawan segala media dari sedunia kan. Maksudnya diundang MTV itu kok tangan gini. Kok ya manajer, maksudnya yang press officernya itu kok ya nunjuk aku tanganku gini. Terus mau tanya tuh gagal. Kalau orang Jawa bilang kami sosolen, gitu bilang gitu. Terus yes miss, please your question gitu sampai digituin sama presiden. Ya jadi terus punya catatan, untung udah nyatet tulisannya. Terus nanya apa Mbak, inget nggak? Waktu itu sih aku nanya gitu, di usia kamu yang seperti waktu itu sih tahun 2000 sih sebetulnya dia juga udah berumur ya, udah 40-an ya waktu itu. Maksudnya di usia kamu sekarang ini tuh bagaimana bersaing dengan artis-artis muda, apalagi tahun 2000 itu banyak banget boys band bermunculan kan. Sementara dia kan lebih rock and roll gitu-gitu ya, soulful gitu lagu-lagunya. Gitu sih pertanyaan aku gitu, gimana? Masih rasta banget. Masih sampai sekarang pun kan dia shape-nya bagus banget ya. Aku kan follow Instagram dia sampai umur 50, 60 ya, udah 60. Masih kayak begitu. Gila sih. Gila banget. Hebat banget sih gitu. Dan dia tuh ayah yang penyayang banget tuh. Oh iya. Iya, dia tuh jawabnya gimana dia? Iya, waktu itu sih dia jawab bahwa I believe what I do, dia bilang gitu. Jadi selama kamu juga percaya apa yang kamu lakukan, pesaing atau orang-orang baru yang keluar itu akan menjadi companion, dia maksudnya menjadi teman bersama untuk maju gitu. Maka itu Mbak, aku tuh sampai yang gemeteran sendiri dulu gitu. Nah itu yang hampir lepas kontrol tuh. Kalau tadi pertanyaannya yang siapa yang maksudnya yang sampai Mbak Esti tanya sampai Star Trek terus hampir maksudnya bias seperti itu ya itu. Kalau yang sama Mick Hucknall tuh aku masih bisa ini karena kan di negara sendiri ya, terus udah gitu cuman berdua gitu. Jadi nah ini kan dikelilingi juga orang banyak, wartawan, kamera gitu, dan dia tuh dengan di atas panggung dia menatap daku dengan pandangan matanya gitu karena dia siap menerima pertanyaan kan dari aku kan. Tolong. Pegangan. Gak bisa pegangan itu dia karena gak ada meja kan, cuman di kursi kayak begini nih. Jadi pegangan sendiri. Sampai ya itu sampai press office-nya, yes miss please your question katanya gitu. Oke. Aduh. Jadi kita agak lari sedikit dari musik. Iya, nggak apa-apa dong. Ini gadis ya, in the 90s. Gadis itu kan tadi Mbak juga bilang gadis sampul. Nah, selama yang tahun 90-an itu ada cerita-cerita gadis sampul apa nih? Waktu kalau 80s kan kita ingat banyak yang jadi berhasil. Nah, rata-rata tuh kalau udah ngelewatin gadis sampul pasti jadi. Waktu zamannya Mbak Tenik gimana? Banyak kok yang 90-an tuh, ya aku kan mulai ngalamin 94 ya. 94 sampai 2000 dan aku tuh memang di Gadis karena aku di Des Hiburan, aku tuh bukan yang terlibat langsung dengan penyelenggaraan Gadis Sampul. Nah, di Gadis Sampul tuh udah ada timnya sendiri gitu untuk penyelenggaraan Gadis Sampul. Jadi ada apa sih semacam memang tim Gadis Sampul lah gitu, event untuk Gadis Sampul. Nah, aku tuh lebih di belakang panggung karena ya aku ngurusin untuk malam penobatannya, artisnya dan apa gitu. Jadi hampir nggak pernah jadi chaperon, cuman sekali aja jadi chaperon. Lainnya aku lebih ngurusin untuk malam final, gitu. Jadi nggak banyak bersentuhan sih Mbak terus terang dengan Gadis Sampul. Cuman akhirnya nungguin penjurian, tahu pemenangnya, anaknya gini deh, gitu sih aja sih. Dan itu masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Kami berhubungan baik. Kemarin Gadis habis menyelenggarakan reuni, karena Gadis juga 50 tahun kan, tahun ini kan. Gadis tuh lahir 73 benar. Jadi 50 tahun. Jadi bikin reuni tuh Gadis Sampul dari era 80-an sampai masih 5 tahun. Iya, jadi Gadis Sampul tuh dari tahun 87 kan. Gadis Sampul tuh mulai tahun 87. Tadinya kan ada Putri Remaja, majalah Gadis tuh bikin Putri Remaja Indonesia. Tapi kemudian melihat
pasar dan seterusnya, Ibu Pia memutuskan untuk menjadi gadis sampul. Jadi lebih komersial dalam hal ini karena untuk kebutuhan cover iklan gitu-gitu deh, pemotretan fashion. Perubahan Iya, memang perubahan. Kalau Nggak Putri, kepikiran ya. kalau Putri Remaja tuh memang dulu pemilihan yang pinter-pinter. Pinter-pinter. Kalau ini memang bener-bener yang kamera friendly ya, kamera face. Nah, jadi mulai dari 87 kalau nggak salah gitu. Jadi dan aku mulai ngalamin tuh 94 sampai 2000 gitu. Nah, yang gadis sampul dari eraku itu yang menarik perhatian aku tuh ya gadis sampul 94 itu Ira Rayani. Karena Ira Rayani itu menurut aku itu mendobrak pakem beauty pageant di Indonesia. Karena kan kalau itu kan cewek rambutnya harus panjang, hitam, mayang mengurai ya. Dia tuh rambutnya cepak. Kayak cowok. Gayanya juga tomboy banget. Tapi emang cantik, anaknya manis ya gitu. Nah itu yang kenangan aku sih ya. Yang lainnya juga tentu bagus-bagus ya gadis sampul setelah itu. Dan ya kalau kita lihat ya alumni gadis sampul tuh keren-keren ya. Sampai sekarang kan mereka masih banyak yang masih aktif dan kemudian berprestasi di dunia hiburan. Baik sebagai ada yang sebagai penyanyi, aktris, presenter, anchor, newscaster, ya politik juga. Dunia politik, betul. Ada beberapa yang menjadi anggota dewan ya gitu. Jadi menarik banget sih. Justru waktu ceritanya Mbak Teni yang itu ketika awal-awal gitu ya kan soal tahun 80, 90 tuh masih muda kan. Iya ya waktu itu aku umur 30-an lah, umur 30-an. Jadi aku tuh ini wartawan yang kerjanya cuma di satu di satu company. Jadi aku tuh kerja di Femina Group yang kemudian menjadi Prana Dinamika Sejahtera itu. Selama 28 tahun kan Mbak. Ya pindah-pindah majalah aja. Jadi abis gadis, karir pertamaku tuh di gadis. Sampai aku jadi managing editor itu sampai redaktur pelaksana. Kemudian ketika Femina Group membeli lisensi majalah Seventeen, majalah remaja dari Amerika, itu aku yang membangun dan kemudian menjadi chief editornya. Itu Seventeen Indonesia sampai tahun 2007. Itu Seventeen itu juga sebetulnya mirip sama gadis, tapi kemudian saat itu kita mengambil ceruk juga untuk anak kuliahan gitu. Kalau gadis kan SMP SMA. Kalau Seventeen tuh SMA dan anak kuliahan gitu. Karena anak kuliahan kan juga perlu majalah yang sesuai sama mereka ya, nggak mau disamain sama adik-adik SMP SMA. Nggak mau baca gadis. Nggak mau baca gadis, tapi kita ada Seventeen. Nah terus tahun 2007 ketika aku sudah jadi ibu nih, aku ditawari tantangan yang lebih seru lagi, yaitu menjadi pemimpin redaksi majalah Ayah Bunda. Masih di grup Femina juga. Itu aku 7 tahun. Dari 2007 sampai akhir 2014 aku jadi pemimpin redaksi Ayah Bunda. Nah terus kemudian aku ke majalah lain yaitu Grazia, majalah fashion and art yang juga dibeli lisensinya oleh Femina Group, itu dari Italia. Nah, tahun 2019 sampai 2019 kan aku kembali tuh ke Femina yang sudah namanya Prana Dinamika Sejahtera Group. Nah, tahun 2021 dan sampai 2022 terakhir kemudian aku pensiun, itu aku jadi pemretnya Ayah Bunda lagi, pejabat sementara. Jadi aku 2 kali nih di Ayah Bunda ngurusin emak-emak Indonesia, ngurusin parenting sesuai umur dan stage dalam kehidupanku sih. Aku kan waktu itu juga udah jadi ibu ya. Terus gitu. pengalamannya juga. Ya lumayan lah gitu, karena aku tuh ya itu tadi kan keuntungannya jadi wartawan tuh kan kita tuh selalu curiosity atau keingintahuan kita kan besar sekali ya. Jadi ketika aku menjadi ibu pun keingintahuan itu tuh terus pengen tahu ya, ini anakku kenapa, ini anakku bagaimana, ini kalau anak begini nih stunting tuh apa sih, terus kalau anak mengalami
tantrum tuh kenapa sih gitu. Nah, Dan ingin itu men-share-nya juga banyak. ingin Mbak. men-share-nya banyak karena kan kita sebagai wartawan terbiasa untuk mewartakan kan gitu. Jadi ya Udah ngumpulin info data yang banyak, ngumpulin terus share. info, share gitu. Dan pada masa itu tuh Ayah Bunda tuh kan pertama terbit dari tahun 77 sampai Ayah Bunda berhenti cetaknya itu sekitar tahun berapa ya? 2010-an juga lah, 2019 ya. 2019-2020. Itu tuh majalah itu tuh jadi referensi, jadi rujukan gitu. Jadi kita tuh juga mewartakannya kita benar-benar valid. Nggak main-main Yaitu gitu. dari? Ya itu kan dari dokter anak, dari dokter kandungan, obgyn ya, psikolog anak, pokoknya ahli-ahli yang berkaitan dengan parenting. Gitu. Ini ngomongin sekarang ya era digital ya, Mbak Tani. Kan kalau dulu di majalah itu satu artikel atau satu interview atau apalah namanya atau rubrik atau apa, itu tergantung pada kolom, ada yang tergantung pada halaman, berapa halaman tulisan. Kalau sekarang digital gimana tuh? Ya digital tuh sekarang Sama nggak? Seperti itu misalnya? enggak. Misalnya kayak dulu kalau nggak salah bikin 500 Ya kata kata, gitu, apa gitu. Nah, iya. sekarang tuh gimana tuh? Enggak ya sekarang cepet-cepetan. Oh iya. Iya cepet-cepetan naik. Dan judul harus clickbait, maksudnya judulnya harus bombastis supaya dibaca. Yang kadang-kadang judul sama konten, maksudnya sama isinya itu nggak nyambung gitu. Yang penting judulnya dulu deh. Dan kadang-kadang judulnya juga ngaco ya. Zaman sekarang tuh Iya betul. kalau mbak-mbak baca juga mesti retrois juga pada baca tuh judulnya apa gitu tuh suka nyebelin gitu, bikin maksudnya aku sebagai mantan wartawan gitu ya, ini kok judulnya kayak gini sih gitu. Ternyuh miris. Suka body shaming lah, terus suka mempermalukan. Iya kan gitu. Tapi yang penting kan orang tertarik dulu nih untuk baca gitu. Itu yang ya lagi-lagi ya aku harus refer ke belakang ya, ke masaku dulu. Kita kan nggak boleh begitu. Bahkan tabloid pun dulu nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Nggak, even pos kota aja nggak. Iya, pos kota yang katanya vulgar. Nah sekarang tuh kayaknya semua rules yang aku rasa ditetapkan oleh dulu PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia, itu udah ditabrak semua, udah nggak ada sih. Udah cuek banget. Dan dulu kan Departemen Penerangan ya, yang kemudian menjadi Kominfo tuh, Kementerian Informasi itu. Yang itu. menjadi ini ya, kayaknya yang menjadi orang tuh jadi nggak bisa sembarangan tuh ya, ada Kementerian Penerangan. Pihak-pihak itu. Iya, itu dia tuh. Makanya tapi sekarang tuh juga ya UU ITE itu juga ya udah nggak jelas juga, banyak pasal-pasal karet sih. Jadi kalau dulu tuh kita wartawan media cetak ya, kalau aku gitu tuh kita, apalagi waktu aku di Femina Group tuh kita pun selalu ada training mengenai adab mewawancara, etika, menulis. Itu tuh kita dikasih banget, nggak cuma sekedar lo pinter nulis, lo lihai menggait informasi dari narasumber, nggak cuma itu, tapi how we deliver it to the audience ya, itu juga penting kan. Integritinya tuh Betul, kuat, Mbak, itu kata-kata itu tuh, integritas yang sekarang aduh udah susah gitu. Nah itu juga waktu aku di Ayah Bunda tuh apalagi kan soal parenting itu kan nggak main-main ya gitu. Jadi kita tuh bukan cukup ya, kita sangat berhati-hati. Walaupun waktu di era aku tuh, aku juga bilang sama timku dengan para jurnalisku, kita juga nggak bisa rigid ya, nggak bisa kaku gitu, karena orang juga berubah, para parents nih, para orang tua juga udah berubah, dalam arti udah lebih informasi, udah lebih banyak masuk kan zaman tahun 2007-2014an itu. Jadi kita juga perlu bicara dengan mereka itu dengan gaya yang lebih luas, casual, tapi juga tetap bahwa ini adalah
value ya, basic value yang harus memang diperhatikan sebagai orang tua gitu. Value itu masih Nilai-nilai. value yang ditulis ayah bunda zaman dulu sama yang sekarang. Value-nya diterimanya tuh sekarang gimana tuh? Ambiar. Itu belum jawab udah ketawa. Ambiar Mbak sekarang ya. Iya, ya memang zaman berubah, itu nggak bisa dipungkirin ya. Tapi sebetulnya sebagai orang tua dalam hal ini parenting itu ada ilmunya dan itu tuh memang ada basic rules, basic value yang baik ya gitu, bagus untuk sebetulnya terus dipegang oleh orang tua berapapun usianya, apapun generasinya gitu. Tapi ya sekarang ini aku sih ngelihatnya banyak, nggak semua, lagi-lagi nggak semua, banyak yang itu udah ditabrak banget gitu. Apalagi sekarang tuh dengan dalih adalah bahwa ya kan tiap orang tua punya caranya sendiri, punya gayanya sendiri, benar punya gayanya sendiri. Tapi menurut aku jangan gayamu itu menjadi afirmasi untuk keluarga lain gitu loh. Nah sekarang ini kan dengan media sosial, dengan apa segala macam akun-akun yang dipunya berupa video, gambar itu, foto itu tuh kan kayak seperti berlomba-lomba orang tua baru ini untuk nih lo cara gue ngedidik anak gue dan ini gue paling bener gitu. Nah itu nggak bener juga gitu. Banyak hal-hal yang nggak benar. Jadi misalnya abai ya, neglected atau ignore dengan keselamatan anak. Anak masih balita, nggak dipakein pelindung ya apa. Terus padahal sebetulnya waktu itu di ayah bunda tuh udah banyak hal-hal itu disampaikan. Dan nggak tahu kenapa ya zaman dulu tuh orang tua tuh nurut-nurut. Iya. Kayaknya gini mungkin kalau zaman dulu kan barometernya memang kita barometernya satu lah bisa istilahnya misalnya ayah bunda gitu ya kita gitu. dengerin dari orang tua kita bacanya itu. Iya betul, dan sekarang nih ya jadinya ininya banyak ya, pilihannya banyak, dan celakanya para influencer, parenting influencer ini itu yang punya jutaan follower ini nih lebih banyak yang tidak memahami basic value itu. Ada gitu, misalnya kayak Nikita Willy itu parentingnya bagus, Tasya Kamila tuh bagus gitu, tapi banyak juga yang ngaco sementara dia punya 15 juta follower gitu misalnya ya, yang aku sebagai dulu yang selalu mewartakan dan timku yang mewartakan bagaimana basic value parenting itu perlu diterapkan tuh sedih gitu ngelihatnya. Karena ini anak loh, ini manusia. Bagaimana kamu mendidik, mengajarkannya itu juga berpengaruh nanti sampai dia gede dan dia ke anaknya lagi gitu. Kayak kita kan dulu kan ngelihat orang tua kita ya, bagaimana kita ngajarin gitu. Bagaimana mereka dulu mendidik mengajari kita. Terus diperkaya dengan pendidikan, dengan kita sekolah, dengan kita pergaulan. Nah, tapi keluarga itu kan bagaimana kita dibesarkannya. Nah, itu sih awal dari diri kita. Awal dari diri kita. Nah, itu aku tuh juga suka sedih sih kalau ngelihat yang sekarang tuh sepertinya terlalu longgar gitu. Kalau itu misalnya berkaitan dengan nilai-nilai yang kamu percaya, coba dicek dulu deh itu dong, dicek dulu sebelum kamu menyebarkannya kepada masyarakat luas. Dan ketika kemudian itu dikritik, jangan nyolot gitu, karena bisa jadi yang mengkritisi itu bener loh poinnya gitu. Karena kita nih generasi X ini kan kita udah itulah binder dan dead lah gitu ya. Kita udah punya pengalaman. Kita tuh kaya dengan wisdom ya kan. Generasi kita tuh kan kaya dengan, walaupun pada saat itu kita ngelihatnya
Enggak gitu juga sih. Kita Iya, suka gitu. iya. Kita Tapi udah- ketika kita udah begini kan kita Oh, bener iya. ya, oh iya ya gitu. Dan itu wisdom yang pengennya kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi makanya aku tuh juga, aku punya anak generasi Z nih di rumah gitu. Anakku kan lahir 2004. Tuh aku juga nggak berhenti untuk mengajarkannya itu. Iya. Etika, sopan santun, adab, basic value yang bener gitu. Keren Gitu banget. sih. Cuman ya tantangannya berat ya sekarang ini karena itu informasi bising gitu. Iya. Banyak banget, noise-nya banyak. Udah jadi influencer ya. Jadi followersnya jutaan juga. Lebih dari 15 juta. Ya Jadi masalahnya mempengaruhinya sekali. nih orang-orang kayak kita nih harus jujur ya, orang-orang kayak kita nih maksudnya di umur-umur kita nggak banyak yang dengerin. Gitu. Yang dengerin ya seumuran kita juga gitu. Iya, Sementara kita-kita kan juga ya. benar sebetulnya Generation kan X juga. sebenarnya kan padahal wisdom yang mau kita sampaikan ini harapannya didengar sama Nah itu. generasi di bawah kita gitu. Harusnya mereka belajar tentang listen, mendengarkan. Sebetulnya gini, maksudnya gini, tiap generasi kan Makin punya jauh. tiap generasi kan punya ini ya, punya pro kontranya. Maksudnya punya kebaikan dan keburukannya Iya. tiap generasi gitu. Tapi aku juga merasa bahwa tiap generasi itu mestinya bisa saling belajar. Gitu. Sekarang ini apalagi yang riuh di luar sana itu adalah bahwa generasi kita nih, kita generasi X atau generasi di atas kita boomers nih bisanya cuma nyalain generasi Y, generasi Z gitu. Kita nggak nyalahin, tapi kita juga mau generasi, kita disuruh dengerin mereka terus gitu. Maksudnya ya lu dengerin dong, zaman udah berubah, gini-gini. Tapi dengerin juga kita. Iya betul. Ini loh apa? Saling Timbal balik. silang. Timbal balik Timbal gitu balik. sih, Mbak. Jadi Soalnya kita suka ngetawain mereka. Soalnya mereka juga ngetawain kita loh. Suka gini, kamu nggak ngalamin kan? Iya, soalnya Kamu kita nggak generasi ngalamin yang kan? asik. Kita generasi yang asik-asik. Tapi mereka juga ngetawain kita loh. Iya. Ngetawain kita. Si anakku aja ketawain ibunya. Oh ibu nih gitu. Apalagi kalau berkaitan sama teknologi. Teknologi. Oh, Iya. Karena kalau Agak papa, gaptek dikit, nggak apa-apa bilang lah. Jo ini laptop ibu kenapa nih Jo gitu. Alah gini aja nggak bisa suka gitu. Sama aku juga. Sebenarnya sih ibu. Gitu. Iya gitu. Ya suka diketawain juga nih apalagi misalnya kayak bagaimana kita berperilaku kan juga kita sesuai dengan generasi kita nih kan katanya kalau generasi X tuh kan kita tuh resiliennya tinggi ya, Resiliennya kita tuh tinggi. tangguh dan Yes. kita juga orangnya tuh overthinking ya, kita pemikir, generasi kita tuh generasi pemikir terus kalau itu tuh penuh dengan analisa gitu kan. Nah, Penuh dengan analisa untuk kabur. iya. Untuk asik-asik. Lompat jendela Untuk gitu gaul. untuk gaul Untuk have dan fun. gitu. Kalau sekarang mungkin anak-anak gampang kan ya kalau misalnya mereka mau jalan gitu. Oke, boleh tapi pulangnya nanti jam segini ya. Iya. Atau kasih kunci gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Enggak, dulu kan nggak bisa gitu. Dulu tuh jam berapa jam malam Mbak Exki, Mbak Lisna? Pokoknya Aku sampai segera rumah sih sebelum gelap. jam 12 sudah harus di rumah. Sebelum gelap. Oh tuh ini jam 12, aku jam 9 dulu. Oh, iya? Jam 9 malam, pokoknya jam 9, sebelum jam 9 udah harus di rumah. Anak sekarang, wah jam 9 baru mulai main. Itu kita pas udah kuliah. Iya, kalau udah kuliah, cuman pas SMA gitu-gitu kan jam 9 Ada tuh udah harus prosesnya. pulang gitu. Udah harus pulang. Nah, anak-anak kita sekarang ya gitu itu udah bawa kunci sendiri. Udah kalau dulu kan Udah baru dikasih kunci. bapak kita yang bukain Iya. pintu ya. Diusir lah yang nganterin. Iya dulu ya Prosesnya gitu. deh Nah kalau sekarang ya itu anak-anak gitu ya. Kita perlu memaklumi hal itu gitu ya. Karena kita juga belajar bahwa zaman tuh juga udah ganti, udah beda gitu. Tapi aku tetap merasa bahwa generasi yang sekarang baik Y sama Z ini yang udah ini kalau generasi Alpha kan masih kecil-kecil ya. Generasi Y dan Z itu juga bolehlah sekali-sekali belajar juga dari kita gitu. Jangan selalu minta dipahami tapi nggak mau memahami gitu. Sama karena kita juga kan kita harus memahami kan mereka gitu. Apalagi kayak kita nih generasi sandwich yang masih ada orang tua Sandwich ya. banget.
ngerawat orang tua, ngerawat anak gitu, bekerja. Siap, iya. Seru. Lama-lama pembicaraan Kita bisa serius Pak. Iya nih, panjang nih ceritanya. panjang nih. Soalnya ini nih cewek-cewek gitu kan ya. Cewek-cewek biasanya segala diomongin. ngomongin lanjut. Tapi anyway ini Mbak Tani ini wartawan yang datang sini tapi wartawan cewek. Kalau yang sebelumnya ada cowok Wartawan ya. cewek. Oh, ada wartawan cowok ya. Wartawan cewek pertama. Beda lah pasti ngomongnya kalau wartawan cowok ya. Soalnya majalahnya beda. Majalahnya beda ya. Majalah ya bisa dimam. Karena juga apa media tempat kita bekerja ya Kak, sebagai wartawan itu juga pasti sangat berpengaruh pada sikap dan sudut pandang kita. Itu udah kayak universitas kita juga. Apa Ya tuh? kan? Kita belajar di situ Oh juga. iya. Kita udah sama seperti misalnya para bankers tuh dulu punya ada satu institusi perbankan tempat mereka digodok Chandra di muka tuh sebenarnya sama. Kita tuh di perusahaan media kita tuh ada tempat kita bener-bener Lulus dari belajar. situ kemana-mana udah tinggal Bisa lah, eksis. Karena dulu segala harus bisa kalau di ini. Generasi kita tuh generasi yang di drill dulu baru dilepas gitu. Iya dulu tuh makanya kan dulu ada istilah kawah Chandra di muka kan gitu. Jadi kayak dicemplungin ke kawah gitu terus kita harus cari jalan sendiri. cara cari jalan supaya nggak Gen X tuh. supaya nggak kebakar gitu ya. Itu Gen X kan, generasi kita kan gitu. Jadi itu yang membuat ya itu tadi resilience kita, ketangguhan kita tuh tinggi gitu, daya melentingnya tuh cepet gitu. Jadi kalau dikena apa gitu kan langsung melenting. melenting. Kebanyakan kayak learning by doing diceburin. Iya, terus learning by bener. doing. Itu yang kita mau nanya ke siapa? Iya. Zaman dulu orang tuh kadang-kadang ada yang pelit loh, kasih tahu ini harusnya gini. Oh banyak. Oh banyak, Ada juga banyak. Ada yang memang benar-benar mentoring gitu ya. Nah, aku tuh juga ketika kemudian aku menjadi leader gitu ya, aku juga mengambil tipe yang aku mentoring. Aku nggak mau pelit berbagi ilmu karena nggak enak juga rasanya untuk dicuekin, terus digalakin atau kayak dipelonco gitu ya. Tapi Mbak, aku juga nggak mau membuat itu menjadi terlalu mudah gitu. Bagaimanapun mereka juga harus mencari tahu dengan sendiri gitu. Sip, keren banget Mbak. Gimana? Baiklah. XQ masih ada pertanyaan? Sudah ya? Aku udah. Oke kalau gitu. Mbak Aku Tani. seneng aja dengernya. Gue seneng aja denger gue. Senang banget Mbak Tani, kita senang banget. Aduh, aku Katanya juga senang banget sudah diundang. Terima kasih sharing. sekali diundang ke Retroism 62. Ya. Itu karena kita bisa banyak bicara banyak hal ya dengan Sersan. Masih ingat nggak dulu Sersan? Serius tapi santai. Dulu kan itu juga era kita ya, jargon-jargon Sersan itu dan banyak hal-hal yang mudah-mudahan bisa berguna buat yang nonton. Ya, inspiratif sekali. Nggak cuman para retrois ini, tapi juga generasi yang lebih berikutnya. Amin. Inspiratif banget, seru banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya. Insya Allah bisa diundang lagi. Makasih loh. Terima kasih banyak Mbak Eski, Terima kasih. Mbak Lisna, thank you banget. Aku senang banget diundang. Banget beneran. Ini tulus. Oke, kalau gitu tutup, Retrois, thank you so much sudah ikut sharing-sharing Mbak Tenik. Terus kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Dadah.